Kita itu kan hidup berdampingan, banyak agama dan kepercayaan Iya, lain gitu. betul. Supaya tetap kita bisa saling menghargai, menghormati, Ya. bertoleransi ya, walaupun in the same time tetap bisa memegang iman Iman, secara pribadi. Jadi kalau menurut saya ya yang pertama itu keyakinan. Toleransi itu tidak akan mungkin bisa terbangun kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak benar. Dalam rumah tangga berarti kalau bukan donatur nggak bisa ngatur dalam iman kekristenan itu nggak bisa salah berlaku. lah, itu nggak berlaku. Ya karena Melanie ketemu Tyson makanya hari ini dipakai Tuhan seperti ini. Ingat donatur itu Tuhan. Bukan suami, bukan laki-laki, bukan sugar daddy, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan loh. Makanya karena Tuhan donaturnya harus mau diatur. Iya. Suka terganggu kadang-kadang orang-orang yang misalnya berpindah keyakinan terus banyak netizen yang menyerang dengan kata tuh Yudas. Apa yang disampaikan kepada netizen yang notabene mungkin majority beragama Kristen ya sama seperti kita. Toleransi itu tidak akan mungkin bisa terbangun. Ibu Pendeta Debbie Bashir, betul nggak tuh namanya? Betul. Betul. Lama sering melihat di kolom-kolom YouTube, terus suka viral juga komen-komennya. Nih kayaknya kalau berkhotbah cukup keras nih, gitu ya kan. Tapi tanpa tak sengaja, tapi aku percaya tidak ada yang tidak sengaja. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada ya? yang kebetulan. Betul. Kita jumpa di acaranya Jessica Mila, Jessica Mila, anaknya iya, ulang tahun. Iya betul. Jumpa kita, sangkain tadi yang nyanyi Denpasar Moon. Denpasar Moon tahu nggak? Siapa namanya? Siapa? Maribet. Rambutnya sama loh kak. Aku panggil kakak aja karena usia Iya. kita nggak jauh beda. Iya. Kak, how are you? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan baik ya. Iya, iya. Akhirnya hari ini dari Solo, dari mana akhirnya kita jumpa. Kita bisa ketemu waktunya. Yes. Kakak itu pendeta atau penginjil atau beda nggak sama evangelis? Iya, jadi kalau saya tuh pendeta tetapi bukan gembala. Oh, oke. Iya, kalau gembala itu kan punya gereja Ya, menggembalakan. Kalau saya tuh penginjil. Oke. Ya, tapi juga pendeta tapi lebih ke ya diundang kemana-mana. Tapi pelayanan saya nomor satu tuh di YouTube. Pelayanan nomor 1 di YouTube. Di YouTube. Kenapa di YouTube? Iya, karena itu yang Tuhan kasih. Jadi sebelum pandemi itu saya itu berdoa sama Tuhan, saya tanya Tuhan mau dibawa kemana pelayanan saya. Sebelum pandemi saya tuh dapat suara Tuhan lah. Right. Jadi nggak tahu ya kalau orang itu mungkin ngomong, dapat suara Tuhan, Tuhan bicara, bagaimana ya. itu kok alay lebay gitu ya. Ya. Tapi kalau saya mau tanya dulu, Melanie percaya nggak Tuhan bicara? Percaya. Yes ya. Tapi Kalau bener gak kak? Nih coba ya, aku Iya, diskusi ya kak. iya. Ini kan kakak yang penginjil. Aku tanya bahwa sebetulnya kalau orang suka bilang suara Tuhan, gue nggak pernah bisa dengar suara Tuhan. Nggak tahu ya di kacamata gue bener nggak sih kak bahwa Tuhan tuh kadang-kadang berbicara nggak selalu Hai anakku, ada Iya, suara tiba-tiba. iya. Tapi kayak bisa. Gue pernah percaya nggak? Iya. Gue pernah di Amerika. I had anxiety Iya. disorder, lagi gelisah, agak bisa tidur kak. Iya. And then gue menemukan satu stiker di WC kamar mandi. Iya, tulisannya. I forgot to be exact. Cuma dia bilang don't worry, pokoknya jangan khawatir. jangan khawatir. God is always with you. Ya Allah di stiker kamar mandi kak. Iya, itu juga cara Tuhan Iya kan? bicara. Iya, betul. Bener nggak gitu, Kak? Betul. Betul, oke. Jadi Tuhan itu bisa bicara lewat apapun ya, lewat tulisan, lewat orang, Ya. lewat suara hati kita. Lewat sosmed. Iya, lewat sosmed juga bisa loh. Tiba-tiba Iya, kita lagi galau ada 100 orang lewat. Bener. Itu Tuhan bicara ya. Yes. Tapi kalau yang negatif itu bukan Tuhan, setan ya. Itu bukan Tuhan. Beda tipis memang ya. Iya, untuk bisa Oke. membedakan ya kalau yang dari Tuhan tuh pasti positif, kalau Ya. yang dari setan tuh negatif, Negatif. ya. Sesimpel itu aja guys. Sesimpel itu aja, nggak Iya. usah yang ini. Ribet-ribet ya. Iya, jadi tiba-tiba saya itu berdoa, saya tanyakan Tuhan, saya itu pelayanan mau dibawa kemana? Tiba-tiba ya saya dapat suara Tuhan tuh cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Wah. Padahal kan saya tuh nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Tapi Tuhan bilang jelas di situ karena waktu ke depan aku akan memberkati kamu lewat tuayan bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Tapi saya nggak ngerti, jadi saya kasih tahu ke suami saya bilang, Tuhan tuh kasih tahu gini-gini. Dia waktu itu cuma ngomong gini, apalagi sih maksudnya kok agak alay lah berkat bangsa-bangsa, tuayan bangsa-bangsa, iya kan? Suami udah ngerti ini. Iya, apalagi kita nih. mikir yang di Indonesia aja kayaknya Iya, kok iya. mustahil gitu. Tapi akhirnya sudah saya juga cuma bawa dalam doa lah, Tuhan terserah ya. Lalu suami saya bilang ya kalau media itu berarti TV. Berarti ayo kita ke stasiun TV mana gitu. Lalu saya datanglah ke Indovision waktu itu. Ke Indovision. Saya datang, saya tanya saya mau siaran di sini karena saya dapat visi gini. Dia bilang oh bisa Bu, tapi bayar sekian untuk Oke. satu episode, pakai studio kami, pakai semua peralatan kami, tapi ya belum pasti tayang. Iya. Jadi saya tak hitung-hitung, udah bayar sekian puluh juta nggak tayang gimana ya. Jadi saya
langsung muntaber itu. Mundur teratur tidak berkabar. Muntaber, mundur Mundur teratur teratur, tidak berkabar. Oh, bahasa lainnya ghosting ya. Oke, muntaber. Saya baik. pikir, aduh, akhirnya saya nggak jadi, tapi saya terus bawa dalam doa gitu loh. Kalau ini memang dari Tuhan kan pasti Tuhan kasih tahu jalannya kemana. Saya pelayanan di Bali waktu itu, saya lagi janjian ketemu keluarga sama mami saya, duduk di satu kafe, terus saya lihat mereka lagi syuting. Di situ saya tanya sama produsernya, Pak ini lagi bikin apa ya? Bikin TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh jadi bisa ya, dia bilang ya siapa aja bisa, yang penting ibu punya konten. Nah saya pulang saya bilang sama suami saya, YouTube itu bisa pakai handphone doang loh, saya bilang Iya. untuk syuting. Akhirnya kita memulai itu 2018 kalau nggak salah. Pemerintah kasih tisu ya. Iya, panas nih ya. Ini soalnya gampang keringetan. Iya. Tisu mana tisu? Keringetan. Nah, biar tetap kece Kalau di udah YouTube. lighting, Nah, nanti alright. Jadi itu awal-awal banget YouTube berarti Iya, ya? YouTube itu Oke. awal-awal. Jadi saya akhirnya bikin, kita mulai dari 2018, ya mulai start bikin khotbah. Tapi saya lihat kok saya ingat waktu itu saya tayangkan satu khotbah akibat dosa tersembunyi. Wah itu meledak tuh, jutaan yang nonton kan. Wah berarti ya Tuhan memang mau pakai, dan bukan hanya orang nonton, banyak yang WA karena saya kasih nomor WA bukan kasih nomor rekeningnya. Kok berani sih Kak pakai nomor WA? Kan lu pasti akan di... Oh itu saya nomor HP saya ada di YouTube. Wah itu tiap hari ribuan yang masuk. Oke. Saya bersyukur karena orang-orang itu masuk, ada yang bilang, Bu saya aktivis di gereja tapi saya jatuh dalam persinahan, saya mau keluar, ada yang homo, ada yang lesbi. Ya. Nah dari situlah akhirnya saya mulai layani nih orang-orang ini. Oh jadi Tuhan panggil itu kita, mulai gini-gini, saya mulai jalan akhirnya pelayanan lewat YouTube. Nggak tahu 2020 kan pandemi itu. Waktu pandemi channel saya itu bertambahnya subscribe satu hari 1.000. Wow, cepet loh Kak itu. Bukan cuma cepat lagi, itu Iya, benar-benar ngebut mujizat itu. Iya, iya. Naik. Hari ini hampir 900.000. Oke. Iya, doa saya bisa jadi 1 juta tahun ini. Yes. Dan dari situlah Tuhan akhirnya mulai kasih pelayanan di YouTube itu. Jadi Kakak sekarang YouTube bagi sermon pagi? Saya setiap hari jam 5 ada mesbah syukur, malam jam 8 ada mesbah doa. Jadi live semua dua-dua. Sehari 2 kali tuh Kak? Sehari 2 kali. Itu Seperti orang minum obat. Nyari materi terus dong tuh Kak buat sharing kan nggak? Kalau yang di mesbah doa malam itu enggak, karena kita Alkitab dari Kejadian, sekarang sudah sampai di Mazmur. Oh baca Alkitab dari Iya, awal sampai belajar Alkitab gitu. Oke. Dari usia berapa Kakak ngerasa bahwa memang dikasih panggilan sama Tuhan untuk melayani? Saya tuh terima Tuhan Yesus lulus SMA. Lulus SMA? Iya, karena kebetulan keluarga saya dari kecil bukan Kristen. Oke. Tapi saya menerima Tuhan Yesus itu lulus SMA. Waktu itu saya bunuh diri, terus Tuhan jamah. Akhirnya saya mengenal Tuhan secara pribadi, saya serahkan hidup saya. Walaupun tantangan banyak, mau dibunuh sama keluarga, diusir dan lain sebagainya, tapi saya jalani. Sejak saat itu akhirnya saya dari Poso. Saya tinggalkan kota Poso, saya ke kota Palu 7 jam perjalanan. Sampai di Palu saya nginap di kos-kosan. Ya begitulah, buat dapat makan saya cuci baju anak kos, menyapu, nyetrika, masak, pokoknya menderita lah ikut Tuhan Yesus. Tapi saya bayar harganya sampai akhirnya saya masuk sekolah Alkitab yang hanya 6 bulan di Makassar, lalu saya pelayanan di Solo dan ketemu Arjuno orang Solo. Jalan Tuhan itu ya. Poso jumpa sama orang Jawa. Iya, jadi makanya iya. cocok tuh, Iya, saling melengkapi ya. Iya, jadi satu keras, satu Iya. lembek ya. Dia Solo, saya Sulawesi. Sulawesi. Oke, jadi sekarang udah menikah berapa tahun Kak? 24 ya. 24 tahun. With the same husband. Iya. Anak Iya 3. dong, anak 3 laki-laki. Ternyata ini suami sudah 24-25 tahun sama-sama. 25 tahun bersama. Wow, oke. Kakak akan dikenal sebagai pendeta yang cukup keras. Keras dalam arti gini ya, menyuarakan banyak hal secara straight to the point ya. Which I like your style. Bagaimana yang kakak bisa share mungkin sama anak-anak muda, terutama kita itu kan hidup berdampingan dengan banyak agama dan kepercayaan lain gitu, supaya tetap kita bisa saling menghargai, menghormati, Dalam toleransi ya. bertoleransi ya, walaupun in the same time tetap bisa memegang iman secara pribadi. Artinya aku menghargai imanku, Iya. aku menghargai iman orang lain sesuai dengan kepercayaannya. Ya namanya iman itu adalah keyakinan kan. Iya. Ya kalau nggak yakin itu bukan iman ya. Betul. Apalagi kalau cuma karena jodoh terus tukar-tukar itu berarti nggak yakin tuh ya. Iya, iya. Dari situ aja udah pelin-pelan ya. Apalagi mau kehidupan yang selanjutnya gimana caranya. Jadi kalau menurut saya ya yang pertama itu keyakinan. Toleransi itu tidak akan mungkin bisa terbangun kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak benar, Tidak kuat. tidak kuat. Oke. Karena ya dalam Alkitab Tuhan Yesus bilang begini, kamu berkata kamu mengasihi aku, Tuhan yang tidak terlihat, tapi kamu membenci saudaramu. Nice. Bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi yang tidak kamu lihat? Sementara yang kamu lihat aja kamu Nggak kasihi. kamu nggak kasihi gitu. Ya. Jadi kalau orang bilang dia mengasihi Tuhan tapi dia nggak ngasihi suaminya, itu bohong. Dia mengasihi Itu Tuhan. kan nyindir gue ya Kak. Oh, enggak, merasa tersindir ya, puji Tuhan. Kaisan mungkin pas nonton langsung, bagus Bu Pendeta.
Kenapa kok malah jadi khotbah ya? Jadi bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau kita sendiri tidak bisa mengasihi yang terlihat. Yang terlihat. Jadi Right. itu tolak ukur dan itu dalam banget loh. Betul. Itu Tuhan Yesus yang ngomong kan. Jadi kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sementara yang kita lihat kita nggak bisa kasihi. Nah itu Tuhan bilang kita ini bohong. Itu kan dalam kita bilang mengasihi Tuhan, makanya sekarang banyak orang ke gereja rajin tapi sama mertua berantem. Iya. Ke gereja rajin tapi sama suami 3 hari 3 malam nggak omongan. Omongan, silent treatment bahasa sekarang. Iya kan. Terus lu mau apa aja kalau di depan orang yang kamu lihat kamu nggak bisa kasih, ya itu berarti bohong. Oke, jadi semakin dalam hubungan kita sama Iya, pencipta kita, iya, sama semakin- Tuhan gitu ya, semakin tinggi sebetulnya kemampuan kita untuk bertoleransi dengan Iya, orang di untuk luar. mengasihi orang lain. Iya, Bahkan kalau kita masuk ke yang lebih dalam, tingkat yang tertinggi, kalau saya selalu bilang sama orang Kristen kalau saya khotbah, kamu bukan pengikut Kristus kalau kamu belum bisa melakukan yang Tuhan bilang, kasihi musuhmu, doakan orang yang membenci, yang menganiaya kamu. Right, oke. Karena Tuhan bilang kamu jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Walaupun nggak selalu mudah sih itu ya. Nggak mudah gitu. Iya. Makanya saya juga belajar itu ya. Jadi contoh hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Saya kalau keluar dari toilet, ya berkatilah orang yang penjaga toilet itu, nggak peduli agamanya apa. Iya. Saya pernah lihat ada satu mbak-mbak dia pakai hijab dan dia lagi hamil besar. Saya digerakin Tuhan untuk ngasih dia berkat lebih. Iya. Biasanya saya kasih 100.000 sama orang-orang tuh lebih hari itu. Saya kasih, dia tuh sampai berlutut di bawah kaki saya sampai ngomong terima kasih ibu. Lah kita nggak pernah tahu mungkin hari Iya. itu dia benar-benar udah nggak Butuh. punya Iya. beras atau apa di rumah gitu ya. Iya. Jadi tanpa memandang agama, tanpa memandang apa ya, saya tahu Tuhan tuh mengasihi semua orang kan. Iya. Jadi kita pun harus belajar untuk mengasihi semua orang. Dan saya bersyukur waktu saya jadi Kristen, orang pertama yang membenci saya itu kan keluarga, papi saya terutama. Dia mau bunuh saya, dia usir saya dari rumah. Dan itu rasanya berat. Saya juga bertanya, Tuhan nih orang yang paling saya kasihi loh. Ya berbuat seperti ini, tapi Tuhan bilang ya doakan, berkati, jangan mengutuk. Saya berdoa terus sampai akhirnya pemulihan terjadi, saya dengan keluarga sekarang semua indah, semua damai, semuanya luar Sekarang biasa. Oke, tapi papi sudah meninggal dan dia meninggal di tangan saya loh. Walaupun dulu dibuang dari keluarga. Dibuang, saya mau menikah sama suami saya telepon, papi saya mau menikah, saya mau ini, dia bilang, oh ini siapa ya, Debbie anaknya papi. Oh saya nggak pernah punya anak nama Debbie, dulu ada tapi udah mati. Wow. Jadi sampai di akhirat kita tidak ketemu. Kamu mau dikubur, mau nikah, mau apa silahkan aja. Tapi saya cuma bilang ya saya tetap anaknya papi dan saya harus minta doa restu papi. Saya tahu dalam hatinya papi yang paling dalam, Iya. papi kasih saya restu walaupun teleponnya dibanting habis itu. Wow. Jadi Ibu Pendeta atau Kakak sebenarnya you weren't born Christian, tidak Enggak, terlahirkan enggak, Kristen ya. iya. Oke, apa momen? Apakah gara-gara ketemu sama Oh, cowok enggak. brondong, tiba-tiba berpindah keyakinan? So what happened sampai akhirnya memutuskan berpindah keyakinan? Iya, kalau pindah keyakinan cuma karena jodoh itu, wah ntar kalau udah Jodohnya, cintanya luntur, jodohnya lari, Tuhannya juga bye-bye gitu Iya, ya. Jadi gitu ya. saya percaya keyakinan itu adalah satu pribadi-pribadi, tidak bisa diwakilkan. Istri nggak bisa selamatkan anak nggak bisa selamatkan ibu, orang tua, suami Iya. nggak bisa selamatkan istri. Semua kembali kepada individu kita pribadi dengan Tuhan. Iya. Nah saya dipilih Tuhan ya kalau saya bilang, karena Yesus bilang begini, bukan kamu yang pilih aku tapi aku yang pilih kamu. Iya. Dan saya waktu lulus SMA itu di situ saya ya banyaklah pergumulan ya. Papi saya cukup galak, kalau mukul tuh sampai biru-biru, saya dihajar begitu, dan saya berpikir di situ buat apa saya hidup, ngapain kayak gini. Saya dipukulin, saya keluar malam, pulang dihajar, besok saya pergi lagi, kalau dipukul ya biar kalian gitu loh. Oke. Tapi akhirnya di tengah kegalauan hidup itu ya saya pikir mungkin itu yang paling enak aja, yang paling enak. Tapi disitulah Tuhan, satu pertanyaan yang simple yang saya tanya waktu itu, Tuhan tuh siapa? Oh ada pencarian itu. Iya, berarti. ada pencarian itu titik baliknya. Iya. Waktu saya mau saya pikir Tuhan itu ada ya. Kalau memang Tuhan ada, siapa Tuhan dan untuk apa diciptakan saya ke dunia? Oke. Saya bilang, apakah engkau ciptakan aku cuma untuk berbuat dosa? Saya jatuh dalam banyak dosa, lalu sehari ini saya putus asa dan upah dosa itu maut. Ya. Dan sekarang saya mau dan kalau saya mati terus Tuhan puas gitu. Kenapa sih kau tuh kurang kerjaan ciptakan saya ke dunia? Dan tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya hari itu menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi selalu di hati itu saya cuma bilang gini, Tuhan sebelum saya mau satu yang saya minta, saya pengen ketemu Tuhan yang menciptakan saya itu. Oke. Dan saya tahu engkau ada dan engkau sanggup menyerahkan dirimu kepada saya. Dan karena mungkin ya itu diperhitungkan Tuhan iman yang hanya sebiji sesawi itu. Iya. Dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di kamar, dia datangi saya. Dan di situ saya nangis benar-benar dan hampir 1 jam lebih saya nangis, saya merasa saya orang paling berdosa. Oke. Seperti diputar semua film, semua orang yang ketemu Tuhan secara pribadi, dia langsung merasa dia tuh paling berdosa. Oke. Ingat Rasul Paulus, Ya. dulu dia orang Kristen, dia orang yang menganiaya banyak orang Kristen, dia berpikir kalau dia
orang Kristen dia berbuat bakti kepada Allahnya, itu dia tulis di Timotius kan. Dan dia bilang, aku bersyukur karena Tuhan itu mengasihi orang berdosa dan di antara semua orang aku ini yang paling berdosa. Oke. Nah, ketika saya juga mengalami Tuhan, ternyata itu juga saya alami gitu. Momen perjumpaan. Momen Which perjumpaan. gak semua orang yang dari lahir Kristen pun mendapatkan momen Iya, itu. yes. Makanya saya selalu bilang orang Kristen wajib punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Spiritual journey. Iya, karena kalau nggak begitu itu imannya goyah dan ya nggak akan ada perubahan hidup lah. Oke. Kak, aku mau tanya kepada hal-hal yang mungkin sekarang sedang viral, ya, hal-hal yang mungkin banyak terjadi di sosial media. Misalnya nih, aku pribadi terganggu banget sama misalnya kadang-kadang orang-orang yang misalnya gini. For me, ini my opinion, personal opinion aku ya. Buat aku, tadi kakak bilang tuh, iman itu adalah is a very personal spiritual journey between me and my creator. Jadi even though banyak sekali netizen yang misalnya gini, DM nih, misalnya ada artis A pindah keyakinan. Banyak yang DM tuh Kak, pasti sama kakak juga. Saya juga. Iya, Kak bilangin dong temennya, kenapa sih pakai pindah agama ini ono, bilangin dong gitu, tarik kembali ini. Nggak tahu ya Kak, kalau buat aku sih, I will appreciate someone else's choice, walaupun pasti ada rasa kagetnya. Tapi buat aku setiap orang itu ibaratnya punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Betul. Nah, kadang-kadang kan ada yang suka teriak-teriak. Ini actually it's the same question yang Dr. Richard tanyakan kepada Pak Gilbert. Ya, suka terganggu kadang-kadang orang-orang yang misalnya berpindah keyakinan terus banyak netizen yang menyerang dengan kata tuh Yudas. So the same question yang akan aku tanya ke kakak sebagai seorang penginjil, apa yang disampaikan kepada netizen yang notabene mungkin majority beragama Kristen ya, sama seperti kita, when they call someone Judas gitu pada saat ada mungkin public figure yang berpindah keyakinan. Ya mungkin itu karena di Alkitab ya Yudas itu memang Yesus. menjual Tuhan Yesus gitu ya, entah alasannya apapun gitu ya, dianggap mengkhianati menjual Tuhan Yesus gitu. Kalau saya Walaupun Yudas nggak berpindah keyakinan kan? Enggak, Maksudnya bukan tapi demi berpindah, uang. ya, demi uang Tapi menjual Yesus. sama aja kan berarti dia menyangkal gitu, dia melupakan imannya, menaruh semuanya dan hanya demi uang dia akhirnya menggadaikan Tuhan. Jadi itu mungkin yang dimaksud orang-orang itu ngomong ya Yudas gitu ya. Jadi untuk apa ya agar orang tahu dia tuh udah memilih yang lain daripada Tuhan Yesus gitu. Tapi kalau menurut saya ya kembali lagi kepada pribadi ya masing-masing orang, bahwa saya mengutip, makanya kenapa tadi saya bilang semua orang Kristen itu harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Rasul Paulus tuh bilang, aku mengalami Kristus dan karena aku mengalami Kristus tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku. Apakah itu aniaya, kelaparan, ketelanjangan, ya apalagi cuma karena ya pengen nikah atau hal-hal lain gitu ya. Sedangkan yang kelaparan, aniaya, ketelanjangan, bahkan kematian sekalipun dia bilang nggak bisa pisahkan aku dari Kristus karena aku sudah mengalami Kristus. Nah bagi sebagian orang yang benar-benar sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia tidak akan semudah itu untuk meninggalkan Tuhan gitu. Jadi kalau pendapat saya ya biarin aja gitu ya, itu juga pilihannya dia. Kita kadang-kadang juga terlalu sibuk mikirin orang mau pindah, orang mau gini, ngapain sih gitu. Kita urusi aja iman kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita berkuar-kuar padahal kita sendiri juga belum dosa tercatat juga di sorga namanya. Masih kalau saya bilang Kristen ilegal. Apa tuh? Itu apa tuh? Kristen yang belum tercatat namanya di dalam jadi kerajaan. sibuk mikirin orang lain dan lupa bahwa kita juga harus menghakimi orang lain, and then padahal kita sendiri juga belum tuh benar 100% gitu lebih ya. baik kita ayo bangun iman kita supaya nanti kalau ada tantangan datang, ada godaan datang yang menggoyahkan iman, kita bisa berkata ya aku tetap memilih Kristus gitu loh. Iya, oke. Bagaimana dalam saat ini kan, hari-hari ini kan banyak sekali orang misalnya handphonenya kurang oke diganti, orang bajunya bosen itu terus diganti. Dalam pernikahan kan juga gitu. Mohon izin dulu nih, saya kan juga ibaratnya banyak hantem-hantem di dalam pernikahan gitu ya. Tapi gimana caranya tuh Kak? Karena sekarang mungkin kalau zaman angkatan dulu, aku anak 90-an nih Kak. Zaman dulu tuh kayaknya kalau divorce atau perceraian ada sih, tapi kayaknya 1-2. Dan sosial media ini kan tidak diangkat, jadi kayaknya juga hal yang wah tabu. Kalau sekarang kan kayak every day we hear about the divorce news gitu kan. Gimana caranya supaya tetap nih bahwa dikuatkan, diingatkan tentang makna dari pernikahan terutama dalam kekristenan. Iya, jadi memang ya zaman berubah, teknologi makin maju. Bagi sebagian orang ya dulu aja kalau orang gandengan di jalan tuh malu pacaran itu harus bertamu ke rumah, ya pacaran di bawah lampu, nggak boleh pergi berdua. Sekarang kan enggak ya, di mall di mana udah cium-ciuman, di kereta anak SMP udah panggil bunda sama ayah. Keren.
Ya, udah banyak pergeseran nilai ya. belum tahu dia ke depan ya bahwa Kehidupan saat token listrik sama token air bunyi bagaimana rasanya? masalahnya bunyinya bukan lagu dangdut. Jadi emang benar dan itu banyak terjadi apalagi di kalangan Kristen. Kita bicara Ya. aja ya bahwa padahal Kristen sendiri udah Tuhan bilang apa yang dipersatukan Tuhan tuh nggak boleh diceraikan oleh manusia. Dan ya namanya pernikahan itu sih komitmen. Saya cuma ambil gini, Tuhan Yesus tuh bilang gini, orang yang menikah itu satu tambah satu sama dengan satu. Nggak mau dong, aku mau dua. Ya, Iya, kenapa iya. bisa satu tambah satu sama dengan satu? Kenapa tuh, Kak? Yang satu ini harus mati separoh. Aduh. Yang satu ini harus mati separuh. Tyson aja lah mati separuhnya, Kak. Jangan Kayaknya lah saya. Tyson udah mati semua deh. Rambutnya aja udah mati. Kayaknya dia udah mati semua nih, cuma istrinya yang hidup. Tidak, Kak, pas banget lagi. Bertobat ya. Bertobat, kerajaan Tuhan Iya, sudah dekat. katanya Iya. gini kan, katanya gini, katanya ada istri yang bilang, demi Iya. kamu, demi cintaku Betul. padamu, aku menaklukkan dunia. Terus betul. kata suaminya gini, kok saya terus yang kamu taklukkan, karena kamu adalah dunia. Itu buat Betul, betul, Melani. betul. Tapi pernikahan itu kan memang tidak mudah ya, Kak. Iya, nggak mudah namanya dua orang menjadi satu itu kan, Ya. ya nggak mungkin mudah. Saya aja sama suami ketika kita menikah, kita ketemu di gereja loh. Kurang Itu kudus udah apa? Kurang kudus apa tuh? Kurang kudus Tapi apa? banyak yang ketemu di gereja juga, mohon maaf nih, Kak. Makanya Divorce juga loh, Kak. iya Jujur. banyak. Saya pikir dulu kita ketemu di gereja sama-sama pelayanan, kalau Iya. berantem pasti haleluya kau gitu ya. Puji Tuhan, shalom gitu. Padahal nggak juga ya. Apalagi kalau mungkin udah berantem nanti keluar bahasa roh gitu Iya, ya. Ternyata ketika kami menikah ya perbedaan itu sangat terasa. Apalagi saya orang Sulawesi, dia orang Jawa. Kultur ya. Kulturnya ketika bicara aja, saya seorang Solo kan, ya saya panggil dia bangun pagi aja, Say, ayo makan. Dia tuh yang bisa nggak sih ngomong nggak usah marah-marah. Saya bilang saya tuh Iya, nggak iya. marah, emang ini biasa. Kamu tuh nadanya marah loh. Iya, perbedaan kecil-kecil. Itu aja bikin aduh tiap hari. Tapi ya apalagi udah mulai punya anak satu ya, orang bilang kalau baru nikah itu bulan madu ya. Kalau madunya habis kan tinggal lebahnya ya. Siap-siap lah kau ya. Apalagi lebah hutan ya. Iya, aduh, bener-bener. Iya, jadi ketika kita menikah, tapi satu firman Tuhan yang menemplak saya waktu Apa itu. Nah, ketika kami baru menikah kan saya tiap pagi bikinin dia kopi, saya kasih dia sarapan kan, bulan madu toh. Iya. Punya anak satu nggak ada pembantu, ngurus sendiri, anak dua ngurus sendiri. Lama-lama dia teriak, kok kopinya belum ada? Saya bilang, kan kamu punya tangan dua, kaki dua kan? Bikin sendiri ke dapur sana. Iya, 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 jadi akhirnya yang ada kita saling menuntut. Iya. Dia menuntut saya menuntut dia, sampai satu kali saya dapat ayat firman Tuhan yang berkata begini, apapun yang kamu lakukan, baik itu dengan perbuatan atau perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk suamimu. Bukan untuk manusia. Jadi saya ke dapur bikin kopi, saya kasih krim, kasih kopi, saya aduk sambil untuk Tuhan. Bukan untuk Tyson. Maaf ya Tyson, bukan saya yang ngomong loh, ini dia ngomong sendiri. Ini buat istri-istri yang udah nikah lama di atas 10 tahun ini ya. Oke, oke, oke. Iya, ya. jadi gitu. Saya untuk Tuhan. Karena kalau bukan untuk Tuhan kan bisa jadi dikasih cyanida tuh. Betul, karena udah kesel sama Iya, lakinya ya. kesel. Banyak yang terjadi kan betul. begitu. Saya lihat berita tuh. Aduh, ibu-ibu kayaknya pakai hijab, alim banget, bisa suami, bisa loh. Iya. Jadi bukan dari penampilan, kalau orang udah sakit hati dan itu kita nggak mengobatinya sendiri itu bahaya. Jadi orang berpikir, oh saya sama suami saya ini nggak cocok, saya mau kawin lagi. Apakah ketemu yang cocok? Iya. Nggak akan bisa juga ya, Kak. Satu perumpamaan Tuhan Yesus ketika dia ketemu dengan perempuan Samaria di sumur. Tuhan bilang panggil suamimu. Dia bilang aku nggak punya suami. Tuhan bilang benar. Karena kamu sudah 5 kali menikah. Wow. Dan yang kamu tinggal bersama sekarang ini bukan suamimu. Tapi kamu kumpul kebo itu. Nah jadi Tuhan bilang gini. Kalau kamu hanya minum air dari sumur ini, kamu akan terus haus. Jadi di situ perempuan ini mungkin dia nikah dengan yang pertama nggak cocok, dia cerai. Dia pikir dia nikah yang kedua cocok, dia nikah, dia cerai lagi sampai 5 loh. Makanya Tuhan bilang sama dia, minum air yang akan aku beri dan kamu tidak akan pernah haus lagi. Karena dia terus mencari keluar apa yang kurang dari Iya, aku ada gitu ya. kehausan terus. Dia rasa nggak cukup dengan laki yang pertama nggak cukup, kedua, ketiga, keempat. Ganti terus. Jadi sebenarnya kepuasan itu ketika kita ada Tuhan dalam hati kita dan kita berusaha untuk pengen matikan diri sendiri deh. Saya pengen matikan daging saya sendiri. Waktu saya dengan suami akhirnya kita sama-sama, saya juga praktekkan itu. Saya tetap berbuat baik, saya tetap ini, dan akhirnya saya melihat sekarang kita berdua kadang gini, kok kita lama ya nggak berantem, ya berantem yuk. Sampai udah dicari. Iya, sampai udah untuk dicari. berantem ya. Jadi udah ketemu. Bagi saya tidak ada orang yang cocok di dunia ini. Sampai hari ini saya dengan suami pun tidak cocok. Ya. Tapi yang mencocokkan kita cuma satu, firman Tuhan. Kenapa kita harus menikah dengan yang seiman? Supaya ada satu yang menjadi tolak ukur dalam kita hidup membangun rumah tangga, yaitu firman Tuhan itu. Oke, banyak orang dan banyak juga mungkin dalam menginterview gitu ya. Iya. Biasanya majority pertanyaan pada saat
mostly perempuan sih yang menjawab. Kalau berpisah dan udah nggak sanggup menghadapi pasangannya, karena kan tiap rumah tangga beda-beda ya Kak. Iya. Jadi kadang-kadang ya kita nggak bisa judge juga gitu ya. Tapi banyak sekali yang bilang bahwa I want to find my happiness. Saat berpisah atau bercerai, Cari aku kebahagiaan, ingin ya. bahagia. Atau ada juga yang bilang I Iya. deserve to be happy again. I deserve to be whole Iya. again, menjadi penuh kembali. Do you think it's an enough Ya, excuse? betul. Jadi kalau saya berpikir gini, saya tuh selalu kalau khotbah di pernikahan, saya bilang begini, jangan pernah menikah untuk bahagia. Jangan menikah untuk bahagia. Mungkin orang mendengar itu, semua orang mau menikah untuk bahagia kali. Iya. Kenapa saya bilang menikah bukan untuk bahagia? Karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagia Tuhan itu beda. Right. Kita ini kebanyakan nonton drama Korea toh. Jadi konsep bahagia kita itu, wah kalau pasangan kita itu mau dengar apa semua yang kita mau, apa yang kita ingin, apa Ya. yang kita ini, sehingga sekarang banyak orang menikah dengan konsep yang salah. Padahal kita tahu firman Tuhan berkata, firman Tuhan tuh bilang begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jangan diedit ya ini ya. Jangan diedit bagian ini. Jadi menurut Alkitab kebahagiaan itu apa? Waktu kita ini jatuh dalam banyak masalah. Karena masalah itu yang akan mendewasakan kita. Ya. Masalah itu yang akan membuat kita kuat. Ya. Masalah itu yang akan melatih kita bergantung sama Tuhan. Tapi yang namanya manusia itu kan enggak mau masalah. Yes. Aku lupa ayatnya, di dalam kelemahanku. Kuasa Tuhan jadi sempurna. Exactly. Iya, apalagi yang salah-salah jurusan ini kayak saya dulu waktu sekolah jurusannya IPA, masalahnya ekonomi terus. Jadi apa namanya, gentar juga tuh hati ya. Oke. Iya. Artinya memang kalau if you want to find happiness, pernikahan bukanlah kuncinya. Iya, For jadi justru pernikahan itu adalah kesempatan kita untuk dibentuk Tuhan. Saya dulu, kalau nanti kapan-kapan bisa sama suami saya, waktu kami masuk pernikahan, saya itu sudah bertobat, saya sudah hamba Tuhan loh. Tapi saya masih bawa luka batin. Oh. Nah, ketika saya menikah, kasihan suami saya, dia berpikir dapat istri hamba Tuhan pasti pernikahannya luar biasa. Tapi ketika kami menikah, saya orangnya gampang tersinggung, gampang marah. Dia ngomong A, saya nangkapnya Z karena saya punya luka batin yang belum beres Ya, dari masa baggage-nya lalu. banyak dari masa lalu ya. Iya, itu dia salah ngomong sedikit, suami saya itu nggak pernah marah. Dia tuh kalau marah ngomong, aku boleh marah nggak? Oh wow. Bayangkan kurang apa ya, saya tuh iya, dapat iya. suami yang model begitu. Tapi itu aja bikin saya waktu itu berpikir saya nggak bahagia. Saya kalau tersinggung sama omongannya dia, saya pukul muka saya benturkan kepala saya ke tembok. Jadi kan dia sampai syok gitu dapat lihat istrinya waktu itu, aduh kok saya nikah sama hamba Tuhan model begini ya. Iya, Dan iya. yang lebih gila lagi waktu dia bilang, saya kayaknya kamu belum ada yang belum beres deh dari masa lalumu. Oh saya marah. Enak Kamu aja. nggak usah ngajarin saya ya, saya ini hamba Tuhan, saya sering lepaskan orang yang sakit jiwa. Terus kamu bilang saya sakit jiwa. Nah Yesus bilang kan Tuhan itu datang untuk sebagai tabib yang ajaib. Tapi dia bilang bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Masalahnya, That's why we need God. Iya. Ya. Karena banyak yang sakit sebenarnya. Iya, tapi ngaku sehat. Akunya sehat, betul. Kayak saya dulu. Atau kelihatannya sehat, Kelihatannya dalamnya sehat, sakit. padahal sakit. Ya, ya. Udah jelas-jelas tuh kamu sakit, tapi oh enggak loh. Siapa yang bilang saya sakit? Ya, Makanya kita nggak pernah sembuh. Betul. Kalau kita mau sembuh, suami istri rendahkan diri di kaki Tuhan, datang sama Tuhan, dua-dua introspeksi diri. Apa yang bisa saya benahi, saya terlalu ego, ini yang harus saya kurangi. Suami saya duduk berdua, akhirnya hari itu saya didoakan suami saya 2 jam saya kelepasan. Oke. Sejak hari itu saya berubah benar-benar, saya lepaskan pengampunan. Ternyata saya luka batin sama papi saya belum bisa Oke. mengampuni karena saya Ya. diusir dari rumah. Lalu saya didoakan. Sejak hari itu kami pulih benar-benar. Dan dulu ya saya kalau mukul anak itu, saya hajar sampai benar-benar biru-biru badan anak-anak tuh. Nangis, kalau nangis saya bilang, kamu tahu nggak apa yang opa bikin sama mami dulu? Nggak ada Iya. apa-apanya yang sama mami bikin sama tapi kamu. karena Sakit aku jiwa. juga, karena kita melihat itu dari kecil. Iya. Kita juga dipukul sama ayah ibu Dipukul, iya, kita. jadi kita pengen balas dendam. Iya, atau kita merasa bahwa ya it's a normal thing Iya, gitu loh. iya, tapi itu Oke, nggak iya. bisa sebenarnya. Jadi Benar-benar. kadang-kadang ada luka yang tersembunyi yang Iya. akhirnya kita pengen balas dendam. Enak aja lu, aku dulu diginiin kok kamu Betul. nggak kayak gini. Itu makanya disebutnya jadi dosa keturunan ya. Iya, Jadi itu- muter terus antar generasi ya. Iya, itu bisa jadi kutuk nanti yang akhirnya luka terus luka dan kita menghasilkan generasi yang terluka. Iya, iya. Lalu dia menikah, bayangkan kalau dia menikah, untung saya ketemu dengan suami yang sudah dalam Tuhan. Iya, kalau kebayang lakinya. Kalau saya ketemu orang yang belum bertobat walaupun Kristen, iya. mungkin udah cerai lama juga kali. betul. Iya kan? Nah, itu pentingnya berdoalah sebelum kita menikah. Mencari yang
satu value dan Iya. bukan cuma seiman tapi juga satu value Iya, ya. seimbang. Seimbang, betul. Kak, di tengah modernisasi sekarang, sekarang aja kadang-kadang ya kita yang udah modern aja suka shock ya. Misalnya gender aja sekarang, aku pernah ketemu sama satu anak gitu, kamu cowok sukanya cewek dong? Oh aku fluid tante, fluid, means mengalir aja. So mereka menyatakan bahwa perasaan suka itu adalah it's a feeling, Iya. no matter what the gender. Mereka genderless, Udah nggak nggak mau peduli. perempuan nggak harus suka sama laki-laki, Iya. laki-laki nggak harus sama Yang penting perempuan. rasa. Yang penting ada rasa itu. Nah, ini kan kita menyiapkan anak-anak terutama gen Iya. alpha kayak Chloe sama anakku Courage gitu ya. Di Iya, tengah betul. modernisasi dunia yang begitu luar biasa, yang kita nggak bisa tolak kan Iya, Kak, gitu betul. dunia it's in their Perkembangan, hands, iya, right? yes. Apa yang harus aku siapin ke anak-anak nih, terutama hal yang prinsip gitu deh gitu loh. Ya, yang paling penting ya kembali kepada firman Tuhan. Makanya kenapa dari zaman perjanjian lama itu berulang kali Tuhan itu berpesan kepada Musa, ajarkan kepada umatku, terus perkatakan firman Tuhan itu ketika mereka duduk makan, ketika mereka di jalan, Alright, ya. dan tulis itu di pintu-pintu kamarmu, Ya, ya supaya anak-anakmu membaca, supaya mereka tahu hukum-hukum Tuhan. Nah, kegagalan orang Kristen hari-hari ini anak-anaknya nggak tahu firman. Jangankan anaknya, bapaknya aja nggak tahu firman. Iya. Sampai ada satu cerita, ada satu anak nama Yosua tiba-tiba nangis dari sekolah minggu. Ditanya mamanya, kamu kenapa nangis? Kata bu guru, aku yang robohin tembok Yeriko. Terus bapaknya datang, kenapa dia nangis? Itu loh pak, Yosua itu dari tadi ikut sekolah minggu. Tapi gurunya tuduh dia katanya yang robohkan tembok Yeriko. Bapaknya gini, ya ampun gitu aja kok repot. Berapa kerugiannya? Papa bangun lagi. Berarti ngasih nama anak cap cip cup ya, Ah, nggak ngerti meaning di baliknya. Makanya Tapi ya Kak, itu. beneran ya. Sebenarnya everything yang ya maksudnya dalam kitab suci ya, mungkin bukan hanya di agama Kristen, di agama lain juga. Sebetulnya itu banyak hal yang udah Tuhan siapkan. Iya. Kayak parenting aja kan ya, yang tadi Kakak bilang, perkatakan saat lagi Iya. makan, saat lagi duduk, saat lagi berdiri. Iya. Gue tuh sama suami gini, ini anak-anak, apalagi anak aku kan mulai ABG, susah banget dibilangin. Terus aku kemarin tuh tiba-tiba denger firman di gereja, sama yang Kakak bilang itu, terus aku sama Tyson tuh ngebahas, iya makanya Tuhan bilang ya dalam Bible ya, perkatakan saat lagi Iya, makan, saat lagi betul. duduk. So we need to tell our kids Iya. all the time, Iya, berulang-ulang setiap gitu. hari. Nah sekarang anak-anak itu orang tuanya cuma sibuk lesin Mandarin, lesin bahasa Inggris, lesin Iya, matematika, lesin ini, tapi nggak pernah lesin Alkitab gitu loh. Firman Tuhan aja dia nggak pernah kasih tahu. Iya. Nah saya pernah dulu diajak ke dalam ada satu keluarga, dia bilang, Bu, anak-anak saya datang dari Amerika, saya mau minta tolong ibu untuk datang dan ajari mereka firman Tuhan. Iya. Saya datang lah, dan yang saya kaget itu anak-anak itu ngomong gini, emang neraka ada? Ngeri kan? Akhirnya udah saya kasih pemahaman Alkitab lah berapa lama, begitu besok mamanya bilang, ibu bisa nggak besok tolong datang, kenapa? Anak saya mau pulang ke Amerika jam 8 pagi, saya pengen ibu doakan. Saya bilang oke, tapi saya mau ada papa mamahnya. Wah kayaknya papahnya nggak bisa, saya nggak datang kalau papanya nggak bisa. Karena memberkati anak itu bukan tugas pendeta, itu tugas orang tua. Oke. Oh oke, akhirnya papanya sediakan waktu kan, karena saya bilang begitu. Iya. Akhirnya ada papahnya, ketika mau doakan mereka, saya bilang saya akan berdoa buat anak-anak ini, tapi untuk memberkati harus orang tua. Oke. Karena Jadi orang tua yang punya orang kuasa, tua ya. yang berkuasa. Jadi saya minta ibu dan bapak doakan. Nggak lama bapaknya itu keluar. Terus saya dipanggil keluar, saya datang. Kenapa pak? Gini loh bu, kan kalau saya tumpang tangan sama anak saya katanya bisa transfer spirit. Terus saya bilang emang bapak ada spirit apa? Kenapa bapak takut mau transfer spirit? Iya, iya. Nah disinilah letak kegagalan dari orang-orang Kristen itu. Dia berpikir anaknya itu udah diantar di sekolah minggu, dia berpikir anaknya Aman sudah berarti ya? aman lah. Sementara bapaknya nggak tahu kemana, hidupnya seperti Iya. apa. Ya kalau bapak nggak punya roh aneh-aneh, kenapa bapak takut tumpang tangan sama anakmu? Oke. Nah bapak suruh pendeta tumpang tangan, emang bapak tahu juga itu pendeta benar atau kagak? Yes, betul. Jadi saat Itulah. kita tumpang tangan doain anak-anak, itu kuasa dan spirit apapun yang kita punya itu mengalir kepada anak-anak gitu ya. Iya, makanya orang tua juga harus hidup Yang benar. kudus, yang benar. Karena ada kutuk yang akan turun. Kepada Tapi kalau anaknya bertobat, firman Tuhan bilang kutuk tanpa alasan tidak kena. Bisa terpatahkan. Bisa terpatahkan. Jadi sudah cukuplah di keturunan kita, patahkan setiap kutuk, anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Oke, ini karena waktunya ngebut nih Kak, langsung ya Kak. Kan dalam kekristenan kan tidak boleh seks sebelum nikah. Nah, tapi di dalam dunia modern sekarang nih Kak, Wah, iya, kan orang semua bilang harus nyoba. katanya kalau buat beli mobil kita harus test drive dulu. Nah, ntar kalau misalnya Nggak enak. nggak Mobilnya. enak, mana nikah cuma sekali Iya, gitu. bisa Tuh, tukar. dulu tuh aku ada kayak kesel sama mamaku gitu, gara-gara nyokap. Jadi mamaku tuh dari kecil tuh emang kalau kata-kata orang tua tuh mau kita percaya nggak percaya itu jadi rema ya. Jadi dulu aku tuh udah nakal, udah segala macam. Mama tuh selalu bilang gini, kalau mata mama bisa kau bohongin, tapi kalau mata Tuhan Iya, itu betul. ada di mana? Iya, saya Jadi juga ngomong gitu sama mau anak saya. mabok mau kayak apa sama laki, mata Tuhan di mana gue pulang tuh. Padahal udah Iya. teleng-teleng tuh. Tapi kan pemikirannya gini, sekarang kan dunia berubah nih, Iya, modernisasi. iya. Terus kalau dia nggak test drive dalam hal seks, seks itu sering orang juga divorce bercerai karena seks. Terus kalau dia nggak test drive, nggak tahu lakinya nih, misalnya durasinya, size-nya apa segala macam. Terus dia harus nikah sekali seumur hidup dalam kekristenan. Rugi bandar dong anak-anak cewek kita. Ini kan kalau kata Iya. dulu.
Ini gimana nih Kak? Itu orang yang tidak beriman pasti. Gitu. Karena kalau orang itu beriman, Tuhan tuh pasti sudah tahu Iya. pasangan yang terbaik, Oh, pasangan disiapin. iya yang paling benar dan kalau Tuhan yang atur itu pasti sempurna. Tapi kalau kita mencoba dengan kekuatan pikiran kita, otak iya. kita, logika kita, apalagi sekarang nilai-nilai dan standar zaman itu berubah jauh loh. Betul. Sehingga firman Tuhan terus bergeser Betul. sampai akhirnya ya kayak saya, anak-anak saya selalu bilang, ya kalau cari pacar merokok nggak usah. Jauh-jauh aja. Ya kenapa? Ya dia aja mengendalikan diri nggak bisa, apalagi dia mau atur keluargamu. Itu Oke. tanda pertama dulu. That's a small thing Iya, ya. jadi Iya, dari iya. hal-hal yang seperti itu kan, tapi kan orang ada gampang lah ngerokok, dugem itu kan hal biasa. Padahal kan di dalam iman kita yang kayak begitu pasti akan membawa rumah tangga itu pasti tidak bahagia lah. Oke. Jadi itu pasti kurang iman, suruh cari Oke. Tuhan. Kalau dia dekat Tuhan, kita percaya bahwa yang dari Tuhan tuh yang terbaik. Ibaratnya kayak lock and lock ya Kak. Ntar Iya, gembok iya. ketemu walaupun nyeklak Iya, gitu ya. betul. Mau XL Mau- juga size-nya. iya. Kalau lo digebukin tiap hari nggak ada gunanya juga ya. Mau medium juga kalau ngelock ya cocok-cocok aja ya. Itu kan orang yang hanya bicara dari kedagingan aja, Iya, ngapain iya, sih iya. berpikiran yang Tapi kan seperti banyak yang akhirnya itu? jadi berpikir gitu, ngapain tuh kalau gua nggak test drive dulu ntar gua mau nikah, mana Kristen sekali nggak bisa cerai lagi. Iya, itu pemikiran yang belum imannya dewasa dalam Tuhan. So Kalau when dia we dewasa believe, dalam when we Tuhan, trust in God, iya. anak-anak disiapin jodoh yang Iya, terbaik. betul. Tanpa test drive pun Tanpa Tuhan tahu begitu-begitu. jenis mobil apa yang paling pas buat anak kita. Gitu ya. Iya. What should I do? What should nih the viewers do if they have friends yang LGBT? I mean, Iya. I love them. Aku Iya. mengasihi mereka, Iya. sayang sama mereka. Tapi kan mungkin kalau lo Tapi- tahu firman Tuhan apa segala Iya. macam, kadang-kadang kan di hati lo jadi bingung Iya. bagaimana. Kadang-kadang dikasih tahu kan juga nggak semuanya Iya, bisa. nggak semua bisa dengar. Bisa, iya. Ya kalau kita mengasihi tetap ya, tetapi memberitahu kebenaran juga itu harus. Karena kita selalu, kalau saya tolak ukurnya firman Tuhan aja. Karena saya hamba Tuhan ya. Jadi tolak ukur saya firman Tuhan. Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa kan, bukan Adam dan Eben. Bukan Adam dan Tyson. Jadi Ya, ya ya. kita harus kembalinya ke situ. Tapi saya bersyukur, saya melayani beberapa orang homo, mereka bertobat loh. Jadi ya yang pertama saya bilang ya kamu perkatakan, dia tanya, Bu gimana caranya? Lihat di cermin, katakan pada dirimu, sebut namamu, bilang kamu tuh laki-laki. Yang kedua, keluar dari komunitasmu. Karena pergaulan yang buruk pasti merusak kebiasaan Baik. Tapi bisa kok sembuh, banyak kok yang sembuh. Oke. Ya tapi itu tadi saya bilang, bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Nah kalau dia nggak merasa sakit, nggak mungkin dia So we gotta disembuhkan. admit it dulu bahwa gue sakit nih, Gua gue nggak. sakit. Ini sakit bukan berarti orang hanya LGBT Iya, ya. iya. Kita pun yang hetero juga banyak yang sakit yang gitu sakit ya. jiwa, Sakit jiwa, yang marah, mental. Yes. marah, kepahitan, betul. kecewa itu udah Iya. jiwa loh. Karena jiwa manusia itu kan pikiran, perasaan, kehendak. Iya, Kita iya. khawatir aja udah sakit jiwa kita, tapi masih level awal, belum lari-lari jalan kan tuh korslet ya. Oke. Tapi kalau sakit jiwa itu marah, dikit-dikit tersinggung itu sakit jiwa loh. Iya betul. A question, kalaupun beberapa teman-teman yang LGBT they've tried, udah mencoba dan sampai pada akhirnya until the day they live in this world masih nggak bisa, tetap masih sebagai seorang LGBT. Do you think that God still love them? Tuhan tetap mengasihi mereka? Iya, Tuhan tetap mengasihi, tetapi kan untuk ya penghakiman. Karena kita percaya Tuhan akan datang untuk menghakimi. Kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Itu Alkitab bilang karena mereka menukarkan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki. Itu dosa Sodom dan Gomora itu dosa LGBT loh. Dari awal zaman dulu udah ada. Oke. Mereka menukarkan persetubuhan yang wajar antara laki-laki dan perempuan dengan laki-laki dan laki-laki. Iya. Nah itu yang terjadi di Sodom dan Gomora kan, dan Tuhan binasakan. Ya Tuhan mengasihi, tapi ingat juga dia Tuhan yang menghukum. Tuhan menawarkan kasihnya, tapi orang yang menanggapi kasih Tuhan, bertobat, menyerahkan hidup, saya percaya mereka bisa sembuh kalau ketemu Tuhan. Oke. Jangan pakai apa yang dunia omongin. Oh itu udah beda memang DNA-nya apanya, karena Tuhan menciptakan itu sempurna loh. Oke. Yang dari Allah itu kan Tuhan bilang segala yang baik itu datangnya dari Tuhan, dari atas. Ya. Nah kalau sesuatu rusak itu kan berarti akibat dosa. Oke. Ayo datang sama Tuhan, bilang aku sakit, aku mau disembuhkan. Banyak kok yang bisa sembuh, yang saya sudah layani sampai hari ini. Oke. Dalam dunia sosial media yang begitu cepat, kita kadang-kadang ada perasaan iri, jealous ya, dan iri itu kan adalah sumber dari segala sumber dosa yang lain Iya. gitu. Kalau udah iri, udah kesel, udah bisa ngejelekin orang, udah bisa menghalalkan segala cara supaya kita bisa dapat pas strata hidup yang sama dengan orang lain. Iya. Misal orang lain duduk di bisnis kelas, orang lain Iya. udah nenteng tas Iya. branded, padahal kita udah kerja kepala jadi kaki-kaki jadi Iya. kepala. Gimana caranya hari-hari ini supaya tetap bisa mensyukuri apa yang Tuhan kasih dalam Iya. berkat hidup kita? Cukup. Cukup. The word cukup. Iya. Itu susah tuh Kak, karena everybody wants to be more, Iya, more. Iya, jadi kalau iri hati itu bicara tentang itu penyakit. Itu penyakit yang Tuhan bilang salah satunya itu dari daging, ya.
Jadi kita harus ya belajar lah ya kalau lihat memang itu sih. Bahkan banyak ya akhirnya orang keluarga jadi musuhan karena lihat yang satu diberkati yang satu Ya, tidak kan. ya. Sebenarnya kan ya kalau saya itu punya prinsip gini, kalau lihat orang kok dia bisa ya, saya bisa nggak ya kayak gitu. Ya, dia kok bisa ya begini, kita bisa nggak ya? Kita dari dulu seperti itu. Ter-challenge. Tapi selalu kita bilang ya kita belajar lah ya dari dia, terus kita berdoa sama Tuhan. Harusnya kan keberhasilan orang lain itu menjadi satu cambuk buat kita. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Oke, tapi itu kan kalau orangnya bener Kak. Aku coba debat ya Kak. Kalau lu tahu nih misal teman lo ya, hidupnya ngaco banget, udah Terus selingkuh diberkati. kanan kiri, udah lah mabok tiap Jumat sampai Minggu, tapi uangnya banyak banget, Iya, hidupnya diberkatin. iya. Kadang-kadang kan ada perasaan, Iya. gila gue perasaan kayaknya udah nggak bener baik-baik Iya, banget sih, iya, udah tapi nahan-nahan, kan, kerja iya. juga setengah mati gitu. Gimana caranya? Kita nggak bisa mengukur berkat Tuhan tuh dari harta dan uang. Right. Lu kaya banyak duit banyak uang, tapi kalau lu nggak hidup dalam damai sejahtera buat apa? Nice. Dan damai sejahtera nggak bisa kelihatan Nggak ya? bisa kelihatan. Nah, harta yang sesungguhnya itu sukacita dan damai sejahtera itu yang Tuhan kasih. Harta itu bonus. Kenapa kita nggak boleh fokus sama harta? Karena iblis juga bisa kasih loh harta. Orang ke Gunung Kawi bisa kaya loh. Tapi ada sesuatu yang Tapi ada embel-embelnya, kita binasa. Nah makanya saya bilang ya kalau kita ini ikut Tuhan, tolak ukurnya harta, ya maka aduh kita tersesat. Tuhan bilang ya semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu tidak, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, itu bonus loh. right. Dan saya mengalami itu. Jadi si Saya ada di posisi saya yang sekarang, saya tidak mencari ini semua, tapi ini bonus yang Tuhan kasih. Yang saya cari itu apa? Perkenanan Tuhan. baru semuanya Baru semua Tuhan bonus-bonusnya tambahkan. ikutan. Iya, Itu iya. yang saya maksud. Jadi jangan salah karena dunia ini menipu loh. Right. Jadi apa sih kemarin dia bilang? Jadi jangan cuma cari tangannya Tuhan, apa yang dia Iya. bisa kasih, tapi juga cari wajahnya. Iya, dan Oke. cari kehendak Tuhan tuh yang terpenting. Right. Karena goal kita dalam mengikut Tuhan adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kita Oke. hidup bukan untuk mencari yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih, ini makin seru nih. Perpuluhan, mumpung Kak Iya. Dede di sini. Perpuluhan, orang Kristen katanya Wah, ini sensi, sensi ini nih, sensitif sensitif nih ini perpuluhan ya. ya. Tapi aku nih Kak, kalau aku boleh share ya. Iya. Terlepas dari apa orang bilang, "Oh, nih pendeta perpuluhan, pendeta Iya, ini apalah segala iya. macam." Tapi ya what I have seen in my journey, bahwa saat setia bayar perpuluhan. Jadi aku tuh dulu gak ngerti Kak soal perpuluhan. Iya. Orang yang ngajarin gue perpuluhan tuh adalah Yosi Project Pop. Oh. Jadi gue awal-awal Kak, gue masih punya radio. Iya. 1 bulan tuh gaji gue, ya Allah, Iya. nothing lah Kak gitu ya. Tapi setia ya. Baru lulus kuliah, aku tuh nggak ngerti Kak. Aku duduk sama Yosi, siaran radio. Yosi he was on the top gitu kan. Wow, Yosi Iya, Project iya, Pop, iya, nyanyi, iya. syuting apa. Iya. Awak anak Bekasi, datang ya kan, tak. Terus gue tiap hari Senin tuh, dia tuh, Jumat kan menuju Minggu. Dia tuh udah di Iya. amplopin tuh Kak, tebel Oh. gitu. Terus gue nanya, itu buat apaan kataku gitu kan. Iya. Ini buat perpuluhan, buat gereja, buat ini. Iya. Kok tebel-tebel kali ini uangnya dikasih ke tuh. Emang nggak bisa dibagi aja sedikit-sedikit kan sayang Iya, loh. iya. Nah dia tuh ajarin tuh Kak, bahwa 10% dari penghasilan kita Milik itu adalah Tuhan. miliknya Tuhan. Nah, dulu nggak ngerti nih Kak. Tapi aku coba terapi nih, dari misalnya gaji 300.000 nih Ya, Kak, 30.000. 30.000. Kasih dong gampang. Iya. Coba mulai setia. 3 Pas juta. mulai 20 juta tuh Kak, ya kan? 2 juta. Udah mulai misalnya dapat 2M, berapa itu ya Kak? Iya. 10%-nya. Tapi ya Kak, gila loh. Aku tuh kan kerjanya fluktuatif ya Kak. Pegawai ada, harus makan, harus Iya, bonus segala macam. betul. Kadang aku nggak punya syuting, kadang aku tamu podcast juga belum tentu Iya. viewersnya Iya, bagus iya, ya kan. iya. Tapi ya Kak, ini yang gue bener-bener alamin banget. Saat kita bayar perpuluhan ya, itu ibaratnya kalau kita setia sama apa yang jadi bagiannya Tuhan, nggak pernah sampai kering banget. Pasti ada Iya. up and down ya, tapi nggak pernah sampai kering mah. Iya. Ada aja tiba-tiba ketemu kakak, coba itu kan favor dong. iya, iya, Ketemu iya, siapalah yang bisa kita ajak Iya, untuk iya. podcastan gitu. So that's my journey membayar Iya. perpuluhan. Jadi sebenarnya membayar perpuluhan itu sebenarnya untuk melatih diri manusia. Right. Karena semua berkat itu saya percaya berkat yang Tuhan kasih itu ada roti, ada benih. Oh, ada roti, ada benih. Iya. Apa nih Kak? Kalau roti untuk kita makan, Untuk nikmati, kita- iya. karena itu bagianmu. Right. Tapi benih itu harus kita tabur lagi. Supaya kamu bulan berikutnya kamu bisa menuai. Tapi Yes. kalau ada orang bilang gini, lu mau kasih perpuluhan dengan tujuan lu biar diberkati Tuhan. Ibaratnya kayak apa namanya tuh mancing berkat. Nah, Ya itu tapi gimana? itu bukan kita mancing berkat ya, itu prinsip firman Tuhan. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Lalu nggak pernah nabur, tapi pengennya nuai terus, Right. maling dong. Benar. Iya kan? Dan kita nggak usah berdebat itu harus atau tidak. Ya, yang debat-debat itu paling banyak tuh orang-orang yang nggak bayar perpuluhan sih. Ya jujur aja. Iya, benar. Kalau orang Repot banget, rempong, akhirnya iya, dicari iya. ayatnya, dicari ininya. Kalau saya baru kemarin ngobrol sama suami berdua di mobil, itu orang-orang ya pada rempongin perpuluhan. Terus kata suami saya itu orang yang nggak bayar perpuluhan, say. Jadi kita ini melihat loh, memang benar Tuhan pelihara karena itu Iya. benih. Betul, itu benih Itu ya. benih.
Jadi ada Jadi, roti, ada benih ya. lu percaya atau tidak? Saya cuma bilang sama orang-orang itu, kamu percaya atau tidak? Kalau kamu lakukan dengan iman, itu ada upah kok. Semua yang kita lakukan dengan iman itu pasti ada upah. Iya. Karena manusia kalau nggak dilatih 10%, Iya. dia makan 100%, bahkan 150, nggak tahu yang 50 itu dan siapapun dia makan juga tuh. Iya, dan nggak pernah cukup juga. Juga nggak pernah cukup juga. Iya. Nah kalau kita nggak melatih diri untuk mengembalikan 1/10 aja, kita nggak bisa. Lah bagaimana kita ini? Saya itu sudah melihat prinsip menabur itu kita nggak akan pernah miskin kok. Right. Oke. Makanya Alkitab bilang ada yang menabur tapi semakin kaya, Iya. ada yang menyimpan tapi terus berkekurangan. Iya. Jadi prinsip firman Tuhan, makanya saya selalu sampaikan sama jemaat, mau dunia ini resesi, mau terjadi perubahan dunia yang seperti apa, kalau kamu menabur, itu janji firman Tuhan loh. Tuhan bilang, uji aku. Maka kamu akan melihat, ya kita berdua sangat mengalami dari yang dulu kita bagaimana sampai memang benar kalau ngasih 100.000, 10.000 kecil. Betul. Makin kesini tuh Makin berat. Ya? makin berat. Nah saya ujian Iya, terberat memberi itu waktu Tuhan suruh kita beliin mobil pendeta. Saya tuh saya tengking itu suara dalam nama Yesus. Ini bukan suara Tuhan. Ini setan ini. Tapi dilakuin juga. Bener, dan Tuhan itu kasih taunya gini, kamu beli mobil buat dia yang sama dengan mobilnya wakil gembalanya. Wow. Dan itu, aduh saya bergumul, saya tengking, itu kan gak ada yang tahu, cuma saya sendiri kan. Orang juga nggak tahu, siapa juga nggak You and tahu. God, ya. Saya cek harga mobilnya 425 juta dong. Ya. Saya bilang, Tuhan aku ini bukan orang kaya yang punya uang ratusan miliar, puluhan miliar. Tapi kenapa Tuhan suruh saya? Tapi saya akhirnya lama saya gumuli. Saya bilang, oke Tuhan, saya cuma minta peneguhan satu. Kalau suamiku setuju, berarti ini You suara go for it. Tuhan. Dan orang Solo setuju. Biasanya dia paling perhitungan. Terus? Saya udah tahu dia pasti nggak setuju. Uh-uh. Karena kalau saya nabur, misal untuk pembangunan gereja, kita di pandemi ini puji Tuhan puluhan gereja di desa-desa kita sudah bangun ya. Kalau saya nabur, dia lihat di rekening, ini tadi nabur apa? Buat ini kok banyak banget. Nah dia biasa tuh protes. Tapi saya bilang ya itu yang Tuhan taruh di hati saya harus menabur. Nah waktu mobil itu, saya tanya sama dia, saya itu dapat begini-begini dari Tuhan. Kita harus beliin pendeta gini-gini. Menurutmu gimana? Dia diem, kok tumben dia nggak langsung tengking saya. Biasanya ngawur, itu 400 juta gini-gini. Diam, saya bilang, ini saya mau minta peneguhan dari Tuhan loh, cuma tunggu kamu ngomong iya atau tidak. Tahu nggak dia bilang, itu saya udah dari 6 bulan lalu Tuhan ngomong sama saya. Suami Tapi, istri dapat panggilan yang sama ya. tapi saya mengeraskan hati. Yaudah kalau memang itu dari Tuhan, dari hati kita relakan ya. Ya. Yaudah relakan. Tapi sampai sekarang sepatunya masih Prada tuh Kak. Nggak kekurangan. Dikasih. Saya Oke. itu semua yang saya pakai itu Dari- mereknya Casio. Apa tuh Casio? Kasih orang. Iya, lo bener loh. Tapi kita tuh kalau menabur ya kita juga. Ada aja ya, Kak? Iya, kita juga menerima kemurahan orang. Terus saya punya gini 4 loh, Pantesan kamu gua cuma mi- 2 pantesan- Oh, saya cuma satu. Udah boleh klik. Mana warnanya baby pink lagi. Oke, Iya. karena mepet waktu Kak, Iya. dikit lagi. Berbicara tadi mengenai suami. Berarti kan Kakak apa namanya mendengarkan bahwa konfirmasi terakhir dari Lonely Bee, tunduk pada suami. Oke, jawab sedikit ya. Nih karena mengejar waktu. Banyak cewek independen sekarang. Ya kan? Iya, Perempuan selain donatur independen. dilarang mengatur. Nah. Aroma-aroma kemiskinanmu sudah tercium dari jauh. Udah terkena juga FYP ini. Nah, kan berarti kalau bukan donatur prinsipnya nggak bisa ngatur. Iya. Ya kan berarti donatur artinya orang yang memberikan Yang uang iya. gitu ya. Nah, Support dalam rumah kita. tangga kan tidak selalu suami yang ibaratnya menjadi donatur utama Iya, kita gitu. iya. Bahkan misalnya banyak waktu-waktu Iya. perempuan yang Perempuan ibaratnya lebih banyak berkatnya duitnya, gitu. kerjaannya. Berarti kalau kayak gitu kalau dalam iman kekristenan gimana? Iya. Kalau dia bukan donatur kita, berarti dia nggak bisa ngatur. Berarti kalau misalnya nggak usah orang lain ya, dalam Iya. rumah tangga saya. Misalnya kalau berkat saya sama Tyson lebih gede berkat Iya. saya, Tyson bukan donatur Iya. saya. Berarti Aing nggak mau submit sama Iya, Tyson. iya. Dalam iman Kristen gimana? Kalau saya dan suami itu percaya begini, berkat yang kita nikmati hari ini ya karena saya nikah sama dia. Ya kakak berarti kalau gua nikah sama Tyson Nggak berarti boleh. nggak Iya, segini. iya. Menang banyak lagi botak. Kena lagi. Gitu ya? Mungkin kalau nikah sama orang lain. Lo bener, jadi berkat dalam rumah tangga itu karena kita berdua. Berarti kalau kita nikah sama orang lain nggak belum tentu boleh juga sombong. ya? Iya belum tentu, bisa jadi kita malah nggak ada Hancur apa-apanya, ya? hancur. Iya. Jadi saya percaya banget bahwa saya sama suami selalu bilang, iya ya kalau aku nggak nikah sama kamu, aku nggak seperti ini sekarang. betul. Dia juga iya kalau jadi kita harus pegang itu supaya nggak ada yang sombong berpikir, iya saya kalau nggak nikah sama suami saya belum tentu saya bisa jadi seperti sekarang ini karena ya YouTube saya yang bikin dia. Dulu waktu belum ada kameramen, saya syuting, dia yang syuting, dia yang edit, dia yang ini semua. Ya, bagus laki saya boro-boro nggak gitu. Jadi pemain doang kalau bikin dress lucu. Iya, Iya. Kemampuannya beda-beda. Iya, tapi percaya di balik semua itu berkat berdua, berkat suami istri. Jadi jangan ada yang berkata satu, oh ini karena saya, itu karena ini kamu enak begini. Enggak lah, karena kita ya karena Melanie ketemu Tyson, makanya hari ini dipakai Tuhan seperti ini. Makanya berarti intinya mau seindependen apapun perempuan Iya. ke dalam rumah tangga
berarti kalau bukan donatur nggak bisa ngatur dalam iman kekristenan Itu itu nggak bisa salah berlaku. lah, itu nggak berlaku. Saya sama suami dulu menikah kita mulai dari minus, nggak ada donatur, ya Tuhan lah donatur kita. Oh, nice. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, ingat donatur itu Tuhan. Bukan suami, bukan laki-laki, bukan sugar daddy, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan loh. Karena kalau kamu mengharapkan donatur dari yang lain bisa jadi dosa kan, akhirnya jual diri. Transaksional. Iya, akhirnya kan begitu hitungannya uang. Betul. Ingat di hadapan Tuhan nggak ada seperti itu. Jadi donatur kita siapa? Tuhan. Saya bilang sama anak-anak, donaturmu itu Tuhan. Makanya karena Tuhan donaturnya harus mau diatur. Iya. Karena dia donaturnya. Iya, Oke, siap-siap. Kak, anything else you wanna share? Terima kasih. Seru, ringan, Iya, tapi- iya, jadi satu hal yang saya mau kasih tahu Ya. ya tadi itu kan tentang toleransi, masalah orang pindah agama kita nggak usah terlalu ribut-ribut lah ya. Tapi prinsip iman kita harus tetap jelas bahwa kalau menurut saya sebagai hamba Tuhan ya di dalam Yesus itu hanya dalam Yesus ada keselamatan. Kalau yang lain tidak berpikir begitu ya itu urusannya dia. Tapi kita nggak usah lah, jangan sampai akhirnya memecah belah kita, akhirnya kita jatuh dalam penghakiman. Ya dalam kapasitas saya kalau bicara sebagai hamba Tuhan ya saya harus kasih tahu bahwa ya kalau kita percaya sama Yesus kali Yesus ya tetap Yesus gitu. Tapi urusan orang lain biar urusan dia, kita ya doakan saja ya, siapa tahu dia bisa ya kembali lagi. Tapi yang pasti ya resiko semua kan kita yang tanggung. Hidup ini kan semua masing-masing. Dan pada akhirnya Iya, penghakiman pada itu kan miliknya akhirnya, Tuhan ya. Iya, miliknya Tuhan. Jadi Siap. begitu. Oke, kakak aku terima kasih. Terima Sehat kasih, selalu. Tuhan Salam buat memberkati. Kasio dikasih orang. Udah gue pelirik dari tadi udah sepatunya cucok. Pernah masuk ini nggak kak? Apa ada konten-konten yang Mbak, sering pendeta-pendeta? tas saya difoto. tasnya. Oh, kalau itu enggak. Sepatunya, terus Kalau jemaat jamnya. tuh tahu saya tuh bukan karena saya sendiri sih. Itu saya pasti karena dikasih Pemberian dari orang. pemberian. Siap. Kalau dikasih ya saya pakai, kalau enggak ya. Iya, masa nolak berkat ya, dosa nolak berkat Iya, dong ya karena kan. puji Tuhan juga saya kalau beli yang mahal-mahal itu merasa berdosa sih. Mendingan buat yang lain gitu Iya, ya kak. mending buat yang Ya nggak usah beli kan orang di endorse sama Iya, makanya. dikasih endorsannya dari orang-orang lain ya. Terima kasih kakak. Tuhan Yesus Debbie Bashir, Tuhan berkati. Tuhan Semoga dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. berkati. Thank you kakak. God bless you dan semoga Bye. teman-teman juga mendapatkan good value dari obrolan kita Iya. berdua. Bye guys.